Halo semua. Halo. Oke, selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, ini adalah salah satu tugas kami dari Ibu Bunga yang merupakan dosen pengampu bahasa Indonesia kami. Nah, kami berasal dari Fakultas Bahasa dan Sastra, program studi pendidikan bahasa dan Inggris. Oke. Nah, kali ini bersama saya sebagai moderator Akar, dan kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah menarik di zaman era sekarang, which is adalah topik yang dimana pasti semua Gen Z itu rasain dan pasti pernah alami, yaitu adalah overthinking, kemudian ada media sosial, dan ada self healing. Nah, kali ini aku akan membawa 3 topik bersama 3 wonderful teman aku. Yang ada kenalin ada Nurul Hidayah sebagai narasumber pertama kami hari ini, kemudian ada Widya Hakim sebagai narasumber kedua kita hari ini, dan saya ada Aditya Chandra sebagai narasumber terakhir pada hari ini. Nah, kami semua di sini akan membahas topik-topik yang mungkin bakal berguna bagi kalian di mana nanti tips and triknya, overthinking, terus apa sih pengaruh dari media sosial itu, positif kah, negatif kah, dan of course tentang self healing sendiri, karena mahasiswa itu juga jauh-jauh dan gak bisa lepas dari self healing sendiri. Oke, untuk topik pertama kita bakal bahas dulu nih media sosial. Nah, kalau menurut kalian sendiri, ini sebelum kita ke media sosial nih, suatu hal itu pasti memiliki hal positif dan negatif lah ya, mulai dari mungkin apapun itu deh, salah satunya adalah media sosial. Nah, media sosial ini sendiri pasti punya dampak positif dan negatif bagi kita semua. Menurut kamu, media sosial ini, menurut kamu dari perspektif kamu ini menimbulkan dampak positif kah, negatif kah, atau bagaimana? Kalau saya pribadi sih ada 2. Pertama itu positifnya itu kita bisa mengeksplor lebih banyak yang kita tidak dapat dari buku misalnya, ya, semacam itu. Dan negatifnya itu kadang-kadang anak-anak nih, kan yang sekarang tuh anak-anak udah tahu pakai media sosial. Nah, mereka tuh tidak tahu atau orang tuanya tuh lalai dalam menjaga anaknya dalam bermedia sosial. Nah, anaknya ini kadang mengeksplor sesuatu yang belum bisa ditonton sama seumuran mereka. Oke. Jadi kalau untuk positifnya memang bagus ya, kita bisa dapat informasi lebih yang mungkin kita nggak bisa dapatin di sekitar kita gitu. Bisa kita akses dari internet kah, atau mungkin kita mau membaca, kita bisa lihat e-booknya kah. Emang banyak sih kan dari dampak positifnya. Tapi balik lagi dampak negatif itu sendiri ya, kayak yang disebut tadi, bahwasannya sekarang tuh mulai mengakses sesuatu yang bukan ranahnya mereka gitu. Kalau dari Mutia deh, kamu kan sendiri bisa bilang dia bisa juga kan ya, dan pasti nggak bisa lepas jauh dari media sosial juga. Menurut kamu sendiri media sosial itu berdampak juga kan bagi kita sekarang atau gimana? Iya, kan Pak. Media sosial itu seperti dua sisi. Ya, negatif dan positif ya kan. Nah, positifnya itu dari media sosial itu kita bisa jadi sarana komunikasi, mengekspresikan diri, dan sebagai tempat kita mendapatkan hal-hal baru. Tapi di sisi lain, media sosial ini juga tanpa disadari bisa membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Setuju sih, soalnya kalau misalkan media sosial, apalagi pas zaman kemarin ya, itu komunikasi betul-betul terbatas ya, kita nggak bisa keluar, kita di lockdown, mana-mana kita harus pakai masker, atau kita jaga jarak, sehingga membuat komunikasi kita dengan teman-teman kita itu makin menjauh ya. Jadi adanya media sosial ini bisa membantu kita kontak dari video call WhatsApp atau tetap messaging di Instagram lah ya. Tapi balik lagi nih, negatifnya tuh bakal munculin kita kayak semacam overthinking juga lah ya. Kayak kita ingin membangun personal branding tapi mikirin lagi gimana pendapat orang lain. Oke, menarik. Kalau menurut kamu, Aditya Chandra, kamu sebagai salah satu seorang laki-laki sendiri di sini dan pastinya memiliki pandangan berbeda dari para perempuan ini. Menurut kamu dampak media sosial itu gimana sih? Oke, seperti yang dikatakan teman-teman tadi, sosial media itu selalu punya 2 sisi, yaitu positif dan negatif.
lagi saya lebih memperhatikannya ke arah positif. Kenapa? Karena pertama mengekspresikan diri, di mana saya bisa memperhatikan kepada orang-orang baik itu teman atau orang lain yang mungkin baru saya kenal di sosial media seperti Instagram atau TikTok, bahwa inilah saya, inilah teknologi yang saya. Terus yang positif yang kedua itu kita bisa dapat pengetahuan baru atau informasi. Nah, kalau saya sendiri kan saya itu suka bola, game dan sebagainya. Di situ saya bisa lihat perkembangan dari tim sepak bola favorit saya, favorit saya dan kita kalau kayak game gitu kan, saya bisa tahu kok ini rilis tanggal segini. Oh, update ya. Ya, ada atau ada rekomendasi game-game ini. Oh, Nah, kalau ingin membicarakan positif negatifnya, mungkin kita juga harus aware ke cyberbullying. Betul. Yang itu bisa menimbulkan konflik di antara satu orang dengan satu orang lain. Dan biasanya itu karena fake orang yang mau memberikan komen kepada orang yang dia nggak suka, tapi menggunakan fake akun palsu itu. Nah, itu berkaitan juga dengan kesalahan. Menarik sih, ini karena jawabannya bisa dibilang sangat upside down dengan Mutia tadi ya, karena bisa dibilang kamu extrovert ya? Bisa dibilang iya. Iya, soalnya dari tadi tuh bisa dia menjelaskan gimana dia mau kesalahan tadi itu dia malah kebalikannya, dia kepengen tahu orang itu siapa dirinya gitu kan ya, kayak inilah aku gitu. Jadi emang dia extrovert banget sih. Dan ngomong-ngomong tadi kamu juga sempat nyinggung bola. Favorit tim bola kamu siapa sih? Dan siapa pemain bola favorit kamu? Kalau belakang kiri Barcelona. Oh, yang lagi naik dong Iya. sekarang ya. Oke, betul. Kalau untuk pemainnya sendiri siapa? udah dua sih. Messi. Oh, oke. Tetap ya dari juara satu Champions League. Oke, baik. Oke, media sosial pasti seperti yang kalian semua jelaskan tadi melalui dampak negatifnya itu pasti bakal juga nimbulin overthinking. Kalian semua pernah overthinking nggak sih? Saya sering. Sering banget apa? Sering banget. Banget ya. Iya. Oke. Tapi gini lah, overthinking itu bisa membuat kita malah memang gak ada kemajuan gak sih dalam hidup kita kalau misalnya kita overthinking terus gitu. Menurut kalian gimana? Overthinking itu terus baguskah atau gimana? Kalau kamu sendiri gimana? Pribadi sih enggak, pribadi ya, banget ini enggak bagus. Soalnya terlalu banyak negatifnya, enggak mau berpikir positif gitu, maju apalah gitu, dan enggak mau belajar dari kesalahan. Kalau dari zona nyaman. Lihat terus kesalahannya itu, enggak mau berkembang. Terus macam itu. Kamu ada tanggapan lain? Overthinking itu gimana? Menurut saya itu overthinking ini sangat overthinking sendiri ini parah sih. Parah. Iya, Tuh. karena dapat memicu kecemasan, bahkan gangguan tidur. Oke. Ya, apalagi kan overthinking itu biasanya malam kan. Tadi kamu bilang tuh overthinking tuh sering pakai banget. Overthinking kamu tuh selalunya gara-gara apa sih? Penyebabnya apa gitu? Kalau saya tuh overthinking ini penyebabnya di kuliah. Kuliah. Oh, kelas. Seperti melihat teman-teman yang wah kuliah gitu ya. Karena ya bisa dibilang juga aku juga salah satu orang yang bukan sering overthinking, tapi di saat orang mau presentasi aku juga bakal bilang kayak wah gue hebat nih, aku juga bisa kayak gitu. Itu bukan lagi overthinking sih, aku bahkan nyebutnya sebagai kayak penyemangat lah gitu, kayak oh aku bisa bener kayak gitu kan ya. Oke, kalau kamu sendiri nih, aku lupa ada si extrovert nih. Kalau extrovert pasti jangan overthinking gak sih harusnya? Iya. Kalau kamu sendiri pernah overthinking gak dan kenapa? Jangan sih karena kata-kata laki-laki itu nggak semua ya.
itu jangan overthinking. Walaupun dia ada beberapa, kalau saya pribadi juga jangan. Nah ke kalau sendiri ya dia biasanya Kalau sendiri tuh biasa overthinking apa tuh? jadi ke depannya mau jadi apa, Ah. gimana nanti ke depannya. Lebih baik kan gitu sih. Oke. Kita udah lihat kan perbedaan jawabannya dari ketiga respon ini sangat-sangat bertumpang tindih, yang sampai karena di kelas yang satu mikirin masa depannya, soalnya kamu anak tunggalnya, anak tunggal kan? Betul. Dengan pas dia mikirin masa depannya, nggak ada yang soalnya. No offense. Oke, overthinking balik lagi. Kalau misalkan overthinking itu pasti bakal ganggu mental health seseorang. Iya, seperti yang Pasti kan ya. Kalau misalkan overthinking, kalau mental health itu pernah nggak sampai kayak sampai jatuh sakit gitu gara-gara overthinking gitu? Pernah nggak? Siapa dulu nih? Terserah deh, siapa deh. Kalau tadi ya, pernah nggak sampai sakit gitu atau berlarut-larut overthinkingnya gitu? Pernah? kalau saya sih pernah Sampai sakit? sampai sakit, iya. Itu gara-gara apa? Baru-baru Masih ini. kuliah lagi? Iya, baru-baru ini. Wah, bau, wah. Itu gara-gara apa nih juga? Iya. Tapi emang kita nggak bisa judge sampai di kampus ya. Kita nggak bisa. Soalnya kalau aku perhatiin kamu di kampus nih, makanya sering banget kayak masalah, sering kemana-mana, kayak kelas ketawa di sana, ketawa di sini. Jadi nggak perlu mikir apa-apa. Tapi ternyata di balik semua itu semua, kamu orangnya bisa dibilang malah sebaliknya lah ya. Iya. Thinking, so memang sih kata-kata orang yang tampilannya ceria itu pasti di dalamnya itu malah kebalikannya gitu. Kalau kamu tadi juga sempat ngomong kan gimana? Oh, soal yang overthinking ini dampaknya hidup ya. Mm-mm. Sampai sakit pernah, tapi bukan sakit kayak orang-orang itu demam apa itu. Oke, sekitar itu. Lebih tepat itu sakit mental. Oke. Ya nggak perlu di pabrik lah. Ah. Ya pokoknya ya. Ini ya, pernah ya. Ya tapi nggak ke apa yang namanya, yang faktor luar kayak kampus apa gitu, faktor ya terlalu gitu. Memang kalau misalnya kita mau bahas faktor nih, karena keluarga itu sangat sensitif dan lain-lainnya, ya mungkin gak usah dipublish lah ya tentang ini. Oke. Dan kalau misalkan kalian overthinking nih, kepada kalian yang sangat overthinking, ada tips nggak sih buat overthinking? Ada nggak? Nah kalau aku nih lebih milih buat nggak overthinking nih, lebih milih pergi ke pantai. Soalnya kenapa? Di pantai itu kita kalau lihat laut, angin, sama matahari benar-benar nih, adem aja, Oh, sejuk ya, sejuk. Oke. Wah, dan di dunia ini ada yang indah. Oh, masya Allah, anak pantai banget nih. Ada pantai banget nih, walaupun jarang ke pantai sih. Kan nggak apa-apa. Oh, aku bukan anak gunung, tapi udah sering anak ke gunung nih, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi salah satu tipsnya tuh pergi ke pantai ya. Di pantai ada juga yang itu, kamu masih novel-novel enggak webtoon lah. Oke, baca itu. Nah, baca itu kan biasanya tuh karakter-karakter cantik-cantik itu mengobati rasa apa ya, rasa cantik kita, kita ya ampun, gimana pas lupa gitu. Kita cuma nanya nih mengenai webtoon itu. Tapi kan kadang-kadang cerita webtoon atau apa cerita lah ya, itu pasti ada yang kayak yang bakal membuat kita kayak malah emosi dengan ceritanya, dengan alurnya. Itu bukan pengalaman baik overthinking kita nggak Iya, sih? memang nambah emosi kita, cuman kalau pribadi saya nih Malah jadi healingnya. emosi dong, healing dong. Oh. Ya ampun, ternyata orang seperti ini malah nggak diterapin kalau aku harus menghindar sama orang-orang begini, nggak diterapin, nggak sampai bilang harus apa namanya overthinking, nggak dibawa emosi doang, jangan Oke. baca, kita ikut-ikutan doang. Ya kan mereka buat sesuatu yang memang apa ya, promosinya tuh buat emosi, kita emosi. Itu tuh pelaku tuh nggak sampai bilang bawa overthinking lah, maksudnya harus dibawa tidur apa gitu, itu cuma ya harus baca doang. Oke, jadi emang harus didesain lah ya. Kalau misalkan kita baca buku, ya baca buku aja, nggak usah sampai Sampai dibawa ke Oke. kehidupan
juga sih, soalnya bakal lebih sakit lagi ya. Dibacaan sama itu kan beda. Beda, Jadi betul. ya udah kalau dibaca ya begitu aja, nggak mungkin nggak sampai apa ya, si bacaan ini langsung Mempengaruhi, mempengaruhi juga. Nah, jadi banyak sekarang cerita-cerita buku yang kayak wah happy ending lah, Happy ending, nikah sad ending, nikah apa di enggak? Andre itu enak lah, banyak sih seperti itu. Kalau kamu sendiri yang sampai sakit itu kemarin baru itu kalau tips sekarang itu untuk menjauhi overthinking atau berani overthinking lagi itu apa? Kalau saya sih yang membantu untuk menghindari overthinking, lebih banyak melakukan hal-hal Masih tips. Nih, Masih tips apa seperti tuh? seperti membaca buku ya. Oh sama baca buku, Buku, belajar. belajar. Oke. Apalagi kita yang mahasiswa jurusan bahasa Inggris ini Hmm. kan, kita menghafal kosakata. Betul, ya sih itu bakal oke. Jadi untuk menghindari semua kita harus melakukan hal positif. Ya, menyibukkan diri. Oh, menunjukkan diri betul sih biar nggak kepikiran lah ya. Betul. Nah, soalnya kan nggak punya overthinking ya kan, kepikiran yang lebih Iya. gitu kan ya. Oke. Sebenarnya aku mau nanya sama kamu extrovert, cuman tadi jawaban kamu udah kayak aku nggak pernah overthinking nih. Oh, kayak mau. Tapi aku bakal tanya deh, mungkin dari perspektif kamu extrovert pasti ada yang namanya tips dari kamu sendiri. Pasti ada tuh, soalnya karena orang yang kalau misalnya nggak pernah overthinking pasti dia selalu mempunyai hal yang membuat dia tuh nggak menjadi overthinking itu. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Tahu lebih banyak besar mahasiswa. Jadi ke banyak yang kalau sama teman sih, tinggal sama Hang out. karena kalau menurut aku overthinking itu sih terjadi kalau kita dari sendirian. Sendirian. Atau bisa juga dengan main game bareng teman, kalau ada waktu luang, terus juga banyak yang olahraga. Olahraga. Walaupun saya jarang olahraga juga. Kita nggak bakal bahas dari sini. Oke, terima kasih atas sarannya. Jadi emang kalau misalkan kita mau ke overthinking harus jangan sendiri lah ya namanya ya, biar kita nggak kepikiran gitu juga. Oke, habis overthinking cara yang paling tepat itu adalah healing, betul kan? Healingnya healing. Nah, kalau menurut kamu self healing ala mahasiswa semester 4 yang sebenarnya terjang sama tugas, menurut kamu self healing itu apa dan akhirnya ngapain? Kalau berani punya teman. Masih pakai lagi nih. Tapi kan walaupun kata itu jarang sampai, tapi apa ya, lebih berusaha mikirnya tuh ya makan. Makan. Benar sih, makan aja lah ya. Makan aja. Yang penting ada di pertama makanan banyak udah. Jadi healingnya memakan ya. Makan aja. Kayak ya udah pindah di perut, pindah di otak dulu. Betul. Kayak gitu tuh. Nah, kadang kalau misalnya kita udah pinjam tuh pasti bakal gangguannya kan. Nanti dulu aja itu nggak jadi overthinking kita. Bener. Benar. Setuju. Kalau kamu ada satu healing mungkin untuk pergi tempat lain mungkin Kalau saya sih, strategi saya pergi ke ke tempat tidur. Oke. Jadi emang kesambung ya, habis makan tidur. Kalau saya lebih milih itu daripada pergi keluar gitu. Jadi emang lebih di kamar aja lah ya. Tapi itu emang sebelum kamu bisa gampang tidur nggak? Atau misalkan sebelum tidur kamu harus membuat 1001 skenario bakal membuat kamu tertidur lagi itu gimana? Kalau saya sih langsung ini menutupkan mata. Tidur, udah tidur. Nah itu enggak ya? Oh nggak gitu. Enggak juga. Tapi kan kalau self healing tuh karena capek kan ya, karena pusing itu. Jadi kalau tidur tuh pasti karena capek, jadi kita lebih mudah tidur. Oh iya sih, balik-balik ke kosan, melihat kasur yang sedang menatap kita, balikin aja tuh badan gitu ya. seperti itu. Iya, setuju. Kalau kamu nih, si extrovert, kalau kamu sendiri punya tempat self healing nggak? Selain yang tadi kamu bilang tadi, terus suka main games dan mungkin main futsal, kalau kamu suka bola kan? Nah,
Kamu ada self healing lain nggak? Kayak lagi pulang ke tempat wisata terdekat tuh. Anaknya traveling bener ya sekarang. Tapi sama teman-teman. Sama Jangan teman-teman. sendiri ya. harus Nanti bengong di sana. Ya sih, takutnya bengong di sana overthinking lagi. Gue ngapain ya kesini? Bingung ya. Sama ini buat penonton ya. Asik. Do things that you like. Ada tuh. Hal yang kamu sukai. Setuju. Oke sih, gila itu bagus banget Hana. Oke, kalau misalkan kan masih self healing nih, kalau misalkan kita habis self healing, tapi malah pas balik ke rumah atau ke kos itu, kamu nggak berubah, masih kayak masih dengan perasaan yang campur aduk, masih kayak mikirin ini itu gimana? Jangan. Ada yang mau jawab nggak? jawaban sih, cuma simpel aja. Tidur lagi. Dipikir sih, tapi kalau udah tidur nggak ada itu ada sekali tuh. Nggak tahu dari mana. Kalau ada yang Dan juga aku menarik banget baca bahwasanya lawan itu dia malah gampang kasarnya terobsesi sama orang lain. Contoh kayak orang lain lagi ngatur di kafe ini kayak cuma sana kayak FOMO gitu. Nah menurut kamu FOMO ini bagus gak sih? Atau emang karena kamu sendiri yang kayak udah nggak mau kasih tuh mau coba gitu gimana itu? Hanya mau coba ya. Kalau FOMO-nya ke hal positif sih nggak apa-apa ya. Nggak apa. Kalau kayak FOMO diajak menjauhi kan nih. Mungkin. Begitu lah gitu. Kalau FOMO-nya gitu. bilang namanya gengsi. Gengsi doang. Tapi itu gengsi juga bisa loh tuh mempunyai hal penting kan? Iya, betul. Oke, bagus banget nih teman-teman sekalian. Nah, kita udah bahas dari 3 topik tadi. Nah, aku sekarang mau minta pengalaman dari kalian deh ceritain mungkin pengalaman pas kecil, atau mungkin mau ceritain cita-citanya di depan nanti itu gimana gitu kan? Tentang gimana apa ya namanya? Oh gini deh, kita kan pendidikan bahasa Inggris saya namanya. Gimana ceritain pengalaman kamu di saat kamu pertama kali masuk ke kampus? Apakah itu membuat kamu overthinking karena aku gak ada temen nih, susah nih nyari temennya nanti, susah berbaur, udah aku sendiri, malah jadinya tambah introvert dan berkonflik lagi, atau bahkan mungkin kayak mungkin takut dengan lingkungan kampusnya, mungkin ada senioritas lah atau semacam itu. Gimana? Ada yang menjawab ya? Kalau dari saya ya, pengalaman pribadi saya itu pas awal-awal kuliah. Saya itu overthinking banget, apalagi pas semester awal kan. Semester awal saya itu benar-benar merasa saya tidak terlalu bisa berbahasa Inggris. Nah lama-lama saya pun merasa aku salah jurusan deh kayaknya. Jadi menarik nih malah jurusan. Emang jurusan pertama yang kamu tembak itu apa sih? Aku jurusan pilihan pertamaku tuh kan UTBK ya kan. Pilihan pertamaku tuh kedokteran. Kedokteran. Wah emang ada passion di sana atau disuruh di hal? Suka. Oh iya, tapi kayaknya kita kan ya tapi siapa sih yang pas kecil ditanya cita-cita kamu apa deh? Dokter pasti gitu. Emang ke bawah ya. Kalau kamu sendiri ada pengalaman pribadi nggak pas masuk kampus? Pas masuk kampus sebelumnya tuh ada tuh yang namanya GB atau grup yang angkatannya itu. Dari teman-teman sih satu beberapa teman. Ada. Kadang ya awalnya di apa ya namanya di WA nya pribadi di WA komunikasinya lancar.
ketemu canggung habis, betul pas buat aku banget itu. Gitu. Tapi pas saya pertama kali masuk sih di kampus, ya rasanya tuh campur aduk, ada serunya, ada juga yang seperti kan temannya orang seorang kayak introvert gini dihadapi sama banyak orang. Tapi lama-lama mana-mana aja. Kalau kata Salman, lama-lama kita terbiasa. Iya. Nah, gitu. Next, kalau kamu sendiri, pengalaman kamu pas masuk kampus gimana? Kalau soal overthinking tentang takut ya teman sih, kalau aku juga sih karena Oh ya, soalnya gampang buat temen ya. walaupun mungkin ada sih lah kayak ini temannya pintar-pintar nih, apakah bisa nggak nyimbangin? Bukan mikir bisa join. Iya. Oh, bisa join, oke. Lama-lama ternyata bisa kok. Jadi kayak gitu saja sih. Jadi emang karena takut gak ada temen doang nih ya. Oke, menarik. Oke, mungkin karena kita juga udah bahas semuanya, topik pada kali ini kita juga udah tuntas habis ya menurut kalian semua teman-teman juga udah masih perspektifnya, masih tips dan sarannya, ngasih beberapa pengalaman pribadinya. Terima kasih banget yang udah mau ceritain, walaupun kita nggak sampai lama-lama banget karena kita juga keburu waktu, udah mau malam waktunya, kita udah mau pulang balik ke masing-masing. Terima kasih lagi sekali lagi kepada teman-teman sekalian, terima kasih udah join pada podcast kali ini. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Bye semuanya.